warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innama ya'muru masajida rahman amana bika wa yawmil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakat wa radiya sa'ilullah wa as'aluka an yakunu minal muhtadin. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang kami muliakan guru-guru kami Al-Mukarram Ustaz Nur Khalid Kesahir, yang kami muliakan Bapak Haji Abdullah, yang kami hormat, yang kami muliakan Ustaz Rizal Tadil, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitul Hadid Bapak Jamaluddin, yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Baitul Hadid Bapak Mandorogi, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ganjing saya. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh dilanjut dengan tarawih ini. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, beserta kita pengikut ajarannya setia sampai yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini ada pun acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian tausiah, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat doa. Mari sama-sama kita mulakan acara hari ini dengan membacakan surah Al-Fatihah ala dini kulli wa niyatin shalihatin barakatin fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atur ucapan yang kedua yaitu penyampaian tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Nur Khalid Kesahir. Pada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa mufa'a. Pada malam DKM dan pengurus yang Allah muliakan, Ustaz Abdullah Ustaz Izan Fadil, guru kita yang Allah rahmati, pemandor dan yang dibuatkan segenap jamaah muslim muslimat yang Allah jadikan. Empat poin tentang tahun baru 2022, ini tema kita. Jamaah yang Allah muliakan, yang pertama poin tentang tahun baru 2022 ini adalah bahwa ada isu yang mulai ramai bahwa tahun 2022 ini tepatnya tanggal 2 bulan 2 2022 bakal kiamat.
ini harus diluruskan ya isu ini. Ini takhayul kelas naga ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini mengunci ya pemahaman yang salah. Jadi dalam surat Luqman ayat 34 ya, saya kira orang sini hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, hanya pada sisi Allah, ilmu rahasia as-sa'ah, datangnya hari kiamat. Jadi Allah menegasin bahwa kiamat itu yang tahu cuma aku, kata Allah. Jangan kata manusia biasa, Nabi aja gak tahu, malaikat Jibril aja gak tahu, apalagi si Mi'un, si Udin, si Mi'an. Jadi kalau ada orang ngomong kiamat datang tanggal 2 bulan 2 2022, kemungkinan itu orang yang ngomong itu dua. Pertama obatnya habis ya. Yang kedua habis dicerai sama bininya gitu. Yang kedua, rahasia Allah itu di ayat ini, wa yunazzilul ghaitsa. Ini kelihatannya sepele, tapi memang itu adalah rahasia Allah. Turunnya hujan turun, itu kelihatannya kan sepele benar, tapi itu rahasia yang hanya Allah saja yang tahu ya. Udah mendung seperti mau turun, langit hitam, kagak jadi hujan. Ada pawangnya Pak, siapa pawangnya? Kebalikannya, lagi benter di kayu gede, lah hujan. Ya, di sini deres bener di kayu gede, di Jelupang rumah saya benter, kan begitu ya? Karena ternyata hujan itu yang ngatur Allah. Mau turun kapan, turun di mana, turunnya banyak apa kagak, itu rahasia Allah. Tapi Pak Ustadz, kalau saya udah mendung, saya bawa payung bagaimana? Dapat pahala. Pahala apa? Ikhtiar. Daripada basah, maka pakai payung itu pahala. Yang ketiga, rahasia Allah itu selain kiamat, turun hujan, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Dia saja, Allah maksudnya, yang tahu apa yang terjadi pada rahim wanita. Tugasnya kita laki-laki ya, itu kan di Quran dikatakan cangkulah kira-kira ya. Waktu anak harsakum anak syi'tum, datengin, cangkulin sesuai dengan kehendak Anda. Itu tugas laki-laki. Tugasnya perempuan ya nadain, ya Bang Mandor, pakai bahasa apa lagi susah, ya nadain, maksudnya terima cangkulannya itu ya. Adapun pertama, jadi apa kagak ini cangkulan laki-laki, itu rahasia Allah. Ngampun mulu orang jadi-jadi ada, bukan orang jadi-jadi, Allah memang belum menghendaki. Kadang-kadang nyangkul sampai 8 tahun, ada nggak pemandu orang 8 tahun nyangkul nggak jadi-jadi, benihnya nggak akan nunggu-nunggu. Apa pada sini katanya kalau benih nggak akan nunggu-nunggu namanya nggak jadi, apa namanya? Gabung. Ada yang mohon maaf sekali dong nyangkul lah jadi itu. Bahkan ada lucu-lucuan lah dia mah kedip aja jadi, istilahnya begitu. Itu rahasia Allah, jadi apa kagak. Yang kedua, kalau udah Allah izinin jadi, perempuan atau laki itu rahasia Allah.
Ustadz kan bisa pakai alat di dokter. Itu mah kalau udah sekian bulan. Lah coba baru nyangkul dokter ngeker, orang ketemu apa ini bocah banci apalagi ya, nggak ada. Itu rahasia Allah. Ya, kemudian yang ketiga, ketika sudah waktunya keluar dari rahim, dia hidup atau dia mati, itu rahasia Allah. Ada nggak orang melahirkan meninggal bayinya? Ada. Kalau yang melahirkan meninggal bayinya kagak ada, biasanya apa itu? Digodain kuntilanak atau orang tua. Jamaah yang saya muliakan, wa ya'lamu ma fil arham, itu rahasia Allah. Kalau misalnya suaminya pengen, gua pengen anak laki, bab gua dulu pengen jadi tentara kagak jadi, ya rada bengek ya, gua punya anak laki pengen jadi tentara, udah doa, udah apa segala macem, anaknya perempuan, maka si suami kudu baca surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal kata Allah itu baik. Anak perempuan ini nanti bakal jadi hafizat, akan menjadi penghafal Quran, dan itu harganya lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Kemudian yang keempat, rahasia Allah itu adalah wa ma tadri nafsu ma taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu orang tentang nasib besok bagaimana, enggak ada yang tahu. Ini hari apa ini? Hari Minggu. Besok Senin itu enggak ada yang tahu. Masih hidup apa kagak? Enggak ada yang tahu. Sehat apa sakit? Enggak ada yang tahu. Ya. Ada bencana apa kagak? Enggak ada yang tahu. Bangun-bangun bisulan, enggak tahu juga. Yang enggak kepengen bisulan. Bangun-bangun encok kumat, enggak ada yang tahu. Jadi nasib manusia besok enggak ada yang tahu. Yang kelima, wa mata di nafsu ma taksibu ghadan, enggak ada yang tahu manusia satupun di bumi mana dia bakal mati, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang orang kayu gede asli kayak Bang Mandor, kayu Pinang ya, dari bayi lahir di sini sampai udah tua begini sini. Tapi ternyata nanti beliau bakal menemui Israel di tanah suci, bisa ya. Siapa kiai besar Indonesia yang wafat di tanah suci? Padahal lahir di Rembang, siapa namanya? Kiai Haji Maimun Subaya, pulau besar, lahir di Rembang, Jawa Tengah, tapi wafat di, emang beliau pengen begitu, wallahu alam. Tapi yang jelas tidak ada satupun manusia mengetahui di bumi mana manusia menghadapi kematiannya. Presiden Soekarno lahirnya di mana? Jawa Timur. Wafat Wisma Yoso di Jakarta. Pak Soeharto lahir di Kemusuk. Kemusuk itu satu desa di Jogja, ya, ampung banget. Tapi beliau wafat di RSPD Gatot Subroto Jakarta. Ya, Pak Gus Dur lahir di Jombang, meninggal di Jakarta. Ada orang Tangerang ziarah kubur, meninggal di Kudus. Ada orang Kudus ngerantau ke Tangerang, meninggal di Tangerang. Ada. Yang penting bukan di mana matinya, tapi yang penting adalah dimanapun mati udah siap atau belum, itu yang paling penting. Jadi saya ingin mengcounter takhayul opini yang salah bahwa tanggal 2 bulan 2 2002 bakal kiamat. Itu wajib kita tolak. Kenapa? Karena Allah sudah mengunci di surat Luqman 34 ini, yang tahu kiamat kata Allah cuma saya doang, nggak ada yang tahu. Yang kedua, ada isu lagi tahun ini, lembaga ruang angkasa Amerika, namanya apa Pak Presiden? NASA,
ini sedang punya proyek besar. Proyeknya nggak main-main Pak, biayanya 1,1 juta dolar. Ada yang jago nggak hitungannya? Pak Maman yang dagang, kira-kira kalau di rupiah berapa itu? Pokoknya kalau di rupiah ini dibeli rengginang ya kayu gede kelelep udah pokoknya. Merekrut tokoh-tokoh agama, lintas agama. Dulu udah direkrut, udah mulai dari Kristen ada pendeta terbaiknya, dari Yahudi ada, dari Islam juga ada Ustaz Ahmad Haris, tapi dari Amerika. Mudah-mudahan sih nyampe ke Jepang, saya diajak. Lumayan kecibatan dolar teman-teman. Bisa buat beli tanah ke Ciseeng ya teman-teman. Jamaah yang saya muliakan. Kenapa Amerika bikin proyek luar biasa besar ini? Rupanya ya, NASA ini sudah mengidentifikasi bahwa katanya tahun ini bakal bumi diserang sama alien. Ini Amerika kan sangat logik ya, tapi dalam persoalan ini lucu ini. Entah ketakutan tidak berdasar bagaimana, entah apa. Jadi untuk menghadapi alien tidak cukup dengan teknologi, tapi harus merekrut ahli-ahli agama. Mungkin kalau bahasa gini mah ya diruqyah lah misalnya. Pertanyaan saya yang bisa jawab boleh pulang dulu. Siapa alien itu yang ditakuti Amerika? Ayo, dalam pandangan kita orang Islam. Ini pura-pura nggak tahu apa memang rada bingung bener ini? Oh, ya udah deh, biar ngaku aja dulu dari tadi lama bener. Iya. Dalam perspektif atau dalam pandangan kita agama Islam, alien itu ada, tapi yang dimaksud alien itu adalah makhluk jin. Karena di alam semesta ini yang menghuni itu cuma 6 komponen. Satu, malaikat. Nggak mungkin malaikat jadi alien. Malaikat itu kalau melakukan sesuatu harus izin Allah, harus ada SK-nya. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat. Lahilok malaikat lancong-lancong jadi alien, gangguin manusia, nggak mungkin, mustahil. Yang kedua, jin. Nah ini yang paling mungkin. Cuman orang Amerika kan nggak ngaji Quran, nggak ngerti hadis, ya sudah sebut aja namanya alien. Alien itu kan artinya apa? Yang teralienasi, yang katakanlah terisolir, namanya alien itu bahasa Inggris. Jadi jin yang mungkin. Nah, yang ketiga manusia, yang keempat hewan, yang kelima tumbuh-tumbuhan, yang keenam al-jamad, gunung, laut, dan sebagainya. Itu penghuni alam semesta ini. Dan semua keterangan Quran dan Sunnah, makhluk itu hanya ada di bumi ini. Kenapa kita menyebutnya alien itu jin? Iya, karena hanya itu yang bisa. Manusia nggak bisa jadi alien, malaikat nggak mungkin juga, hewan ya nggak bisa juga. Masa dari bumi ke sono ya nggak bisa. Lagian mereka pakai pesawat, lah iloh, hewan bisa bikin pesawat nggak mungkin. Jin saja. Kenapa? Karena hanya jin yang diberi fasilitas oleh Allah, dan dia karena punya hawa nafsu bisa bermaksiat kepada Allah, gangguin manusia. Kan jin punya 5 kelebihan Pak. Ya, tapi kadang-kadang kelebihannya oleh jin kafir yang namanya iblis dan bala tentaranya itu disalahgunakan. Satu, kelebihan jin itu innahu yarakum min haitsu la tarawnahu, di surat Al-A'raf itu. Innahu, sesungguhnya iblis itu, jin iblis yang kafir itu, yarakum, melihat kalian. Jadi iblis itu melihat kita Pak, dimana kita tidak bisa melihat mereka. Ini lagi ngaji gini, jangan kata, jangan dikira iblis gak melihat, lihat. Terus gak diem, udah ngelihat jin tuh gak diem, yang lagi ngaji nih didatengin. Akan jin menggoda supaya pertama ngantuk. Ngantuk yang DP nyender tuh hati-hati itu kedatangan jin. Ini serius sih. Nah, yang cengar-cengar berarti udah nggak mempan di belakang. Kan suka ada nyender pules. Jadi kalau Jumatan tuh, apalagi pakai AC mesinnya nyender pules. Begitu di toel dibangunin, kalau dia marah
Kata dia, ini Jumatan gak ada khotbahnya apa? Pala lu pules. Nah jadi dia melihat lagi ngajar, lagi sholat aja ngelihat jin, iblis itu. Bahkan ada divisi khusus yang menggoda dan menyerang orang yang lagi sholat itu ada. Cuman ada timing, ada waktunya. Azan dia keluar dulu, selesai azan masuk ke masjid godain sholat. Qomat dia takut keluar, selesai qomat datang lagi. Nah sepanjang sholat dia datang. Makanya gak usah heran begitu Allahu Akbar, listrik ngapa naik? Listrik naik lagi sholat dipikirin. Ya, pernah nggak kayak gitu? Benar. Allahu Akbar, kunci mobil mana ya? Lagi sholat nyari koin. Ada Bang Mandor kayak gitu ada? Ada. Ya. Yang paling parah begitu Allahu Akbar. Smartphone cakep juga ya. La ilaha illallah. Lagi sholat mikirin si Marhona. Ada lagi yang model kayak gitu. Di sini mah jadi jin itu melihat diserang orang lagi sholat, apalagi nggak lagi sholat. Pokoknya banyak pembunuhan, mohon maaf sekarang ini banyak perkosaan. Saya nggak habis pikir kemarin di Bandung ya, 21 anak dijinai sama satu orang. Hah? Ya yang jelas bukan orang kayu gede, orang sono. Cuman saya perhatikan, kok kayaknya diberitain terus nih di TV nih, pesantren. Apa ada sengaja kali ya menjatuhin pesantren? Tapi memang kita betul-betul heran kalau ada tadi pelaku yang menjinai sampai lahir 2 kali lah coba itu. Emang tuh bocah bunting gak kelihatan, emang bapak emaknya nggak ngelihat, kan kelihatan bulunya ya. Lagi kok setega itu, padahal dia punya bininya cakep. Ya kalau model kayak saya mah udah bini cakep udah hatu be udah nggak bisa habis. Ya. Jadi sekarang berbagai macam. Nah, siapa yang membuat orang bisa keluar dari fitrahnya melakukan perbuatan nista? Zina, ya korupsi, ya membunuh, ya macam-macam. Salah satu faktornya tadi iblis dan bala tentaranya. Mungkin awalnya mah tuh ya si guru ini tadi, masa gue zina, mungkin begitu. Hatinya mah ya namanya juga orang kan punya perasaan ya. Tapi kata si iblis ini, habisin, serang, ayo, nggak apa-apa lah, ada yang tahu ini. Kapan lagi kata Bang Jamal tuh? Bang Jamal dibilang kapan lagi? Orangnya anaknya udah pada nurut ya, nggak ada CCTV ini. Ya, pertama rasa masih takut, yang kedua rada beranian, yang ketiga, waduh, sampai 21, dokoh bener tuh orang. Jadi jamaah yang saya muliakan, yang namanya iblis itu bisa melihat kita. Ini makanya mohon maaf nih, ya, kalau bapak jam 10 malam listrik dimatiin, ini jangan dikira gelap dan yang lihat. Lah iblis nggak ada urusan sama listrik. Iblis takutnya apa? Sama listrik? Kagak. Iblis takutnya sama Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana. Iblis baru takut. Sama listrik nggak takut. Lah gelap dia makin seru. Makanya kalau mau campur nih yang mudah-mudahan ya. Nah, kita mau udah 50 tahun ke atas sudah ada orang ini bisa. Toitin, nah mudah-mudahan antum. Kalau malam jam 10 malam listrik mati, jangan lupa syukur-syukur wudu dulu. Makanya saya pernah memberi nasihat perkawinan begini, Pak. Ini apa namanya? Jarang dikerjain. Padahal ini tuntutan generasi salaf dulu. Jadi kalau orang baru jadi pengantin, malam pertama itu sabar dulu sebentar. Buat ngapain? Buat sholat sunnah syukur zafaf namanya. Sholat sunnah syukur jadi pengantin. Berapa rakaat? 2 rakaat doang. Habis sholat lakinya pegang bunbunan bininya.
Lalu didoain bininya, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu, khairuha, segala kebaikan yang ada pada istriku, wa khairama jabaltaha, dan semua kebaikan karakter yang telah kau anugerahkan kepadanya, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Habis itu palanya dibunuh-bunuh dipegang, bininya kerjanya amin amin amin. Habis itu biar rezekinya banyak, baca Waqiah, nggak usah banyak-banyak, 2000 kali baik. Kebanyakan ya? Lah, subuh Ustaz, orang kebagi. Enggak, itu mah intermezzo. Tapi yang sholat ini benar ini, doain. Pertanyaan saya nih, survei membuktikan yang ada di masjid ini siapa yang ngerjain sholat syukur menjadi pengantin ini? Ada nggak? Lupa Ustaz. Lah nggak keburu Ustaz, mana hujan, listrik mati, udah sepi nyenyet, ya kelamaan. Nah itu dia. Padahal ketika kita langsung itu, mohon maaf ya, itu setan iblis ngikut. Lah karena iblis melihat ada pengantin nih, kata iblis serang, datengin dia, ngirim pasukan. Begitu datang masuk supaya lupa tadi, lupa nggak sholat, lupa nggak baca doa. Akhirnya begitu jadi tuh bocah, ya kayak setan bocahnya. Makanya ada orang tua kalau lagi marah, lu dasar anak setan. Lu yang pertama bikin kagak ingat Allah, ya setan masuk akal kan? Kelebihan iblis bisa, innahu yarakum min haitsu la tarawna. Dia bisa melihat manusia, tapi kita nggak bisa melihat jin. Kalau ada orang bisa melihat jin, ada jinnya. Oh iya, ini serius. Makanya ini hati-hati nih ibu nih. Ada ustadz di TPI apa di apa? Ada jin di pojokan beliau, ada jinnya walaupun ustadz. Kalau orang nggak ada jinnya, ya fitrahnya ya tidak bisa melihat jin. Bisanya adalah kita isti'adah, ru'yah, ta'awud. Urusan jin urusan Allah, karena yang punya jin itu Allah. Begitu kira-kira. Yang kedua, kenapa alien saya sebut sebagai jin? Karena jin punya kelebihan, ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jin itu punya kelebihan apa? Dia bisa menggoda kita, menyesatkan kita, datang kepada kita dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Kalau ke atas nggak bisa, ini wilayah transendental Allah dan hambanya. Wilayah depan apa? Supaya manusia melakukan dosa-dosa besar, al-kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Nabi Muhammad, maukah ku sampaikan dosa-dosa besar itu? Qalu bala ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah. Maka Rasul menyebut di antara dosa besar itu adalah asyirku billah, yaitu mensekutukan Allah. Saya mau nanya, ada nggak orang berbuat syirik? Ada nggak? Korban iblis ya. Buktinya dukun masih laris ya. Ada anak ustadz aja kalah sama dukun. Iya, ustadz aja kalah sama dukun. Yang kedua, dosa besar itu adalah wa'uqul walidaini, mendurhakai kedua orang tua. Ada nggak orang durhaka sama orang tua? Korban iblis itu. Lah kata Nabi, kalau ada anak punya gunung emas lebih dari satu, katakanlah 2 gunung, Gunung Semeru sama Gunung Slamet jadi emas. Terus itu gunung emas diserahkan ke emak bapaknya. Kata Nabi, cukupkah itu memuliakan orang tua? Belum. Ya coba ini. Ini ada anak, tanah cuma berapa pengki, lemaknya digugat. Ada nggak ini bibir? Emaknya digugat urusan tanah. Lah coba itu. Itu bocah kudu kita toyor tuh bocah kayak gitu. Jangankan tanah segitu, dunia ini dikasih semuanya sama orang tua, belum cukup kata Nabi. Untuk bakti anak sama orang tua. Nah, jadi Allah jin itu datang, iblis itu datang kepada kita agar kita melakukan perbuatan dosa besar. Apa dosa besar yang lain? Zina.
wah ini zina udah parah ini. Jadi mungkin akhir zaman kali ya, kalau lihat YouTube ngeri Pak, ngeri. Yang nawarin zina terang-terangan ada, biduan-biduan udah nggak beda-bedanya sama PSK sekarang. Itu yang koplo-koplo panas, apa bedanya? Ya. Ada komunitas-komunitas LGBT di SMA, di perguruan, wah udah ngeri, emang udah akhir zaman udah ini. Nah, jadi jamaah yang saya muliakan, dosa-dosa besar yang dilakukan manusia, pembunuhan, banyak orang membunuh kan, itu korban iblis. Kemudian yang kedua, dari belakang, kalau manusia tidak bisa melakukan dosa besar, kata iblis, nggak apa-apa. Dia bilang sama anak buahnya, nggak apa-apa dah. Terus bagaimana iblis, bos, komandan? Yang penting dia tidak mengerjakan yang penting dia mengerjakan dosa-dosa kecil, tapi istiqomah. Ustaz, dosa kecil istiqomah apa? Ya kalau laki-laki mata, kalau perempuan mulut. Megang HP istiqomah, nggak ngeliat HP. Begitu dia, apa yang dilihat sih lo? La ilaha illallah. Pantesan khusyuk istiqomah. Ibu-ibu juga sama, mohon maaf, titik lemahnya ada di lisan. Padahal ngaji mau udah dibilangin sama Ustaz Anu, sama Kiai Anu, kagak boleh ngomongin orang. Sedap bayi hawanya kalau ngomong orangnya. Jadi kalau ada timpalannya, udah legit bayi kan. Anu si Anu mah katanya anu. Iya emang dia mah anu. Dia mah anu. Lah ini bukan dia mah anu. Padahal ngaji udah dibilangin, tapi lupa aja. Ya karena tadi korban dari iblis. Ini dari belakang. Dari samping kanan, ya. Bagaimana iblis memperdaya kita? Dosa besar kagak dikerjain, dosa kecil juga nggak dikerjain. Tapi yang ini nih, apa itu? Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya amal, tapi sebetulnya tidak pernah dicontohin sebenarnya. Tidak pernah dicontohin sama Nabi. Terus kalau dikasih tahu sama Ustaz, dari marahan dia. Ya. Ada yang model begitu. Ya. Nah, ini enggak. Ya. Kemudian samping kiri, apa samping kiri? Kerjain dosa gede enggak, dosa kecil enggak, berbuat yang tidak dikerjain Nabi juga enggak. Yang ini, apa itu? Biar males ibadahnya. Itu korban. Padahal mohon maaf ya, ini ngaji nggak ada nyampe 1 jam, udah kita habis itu kita makan, ya. Habis ngaji suruh sholat 2 rakaat, itu dicatat sempurna sama malaikat. Kita dapat pahala haji dan umroh sempurna. Ya kan sekarang haji nunggu Pak, susah. Ya, saya aja harusnya 2012 2 tahun yang lalu punya berangkat, nunggu sampai 2 tahun sampai sekarang belum berangkat juga. Tahun ini juga udah berangkat ke tahun ini ya? Hah? Omikron datang, Omikron kurang asem bang. Makasih lah ini pembuyang banyak ini kayak bisa gak berangkat lagi baik. Tapi Islam kan solusi, jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Nggak bisa pergi haji, nggak apa-apa. Pertama tadi nih, kalau subuhan jangan pulang ngaji atau zikir atau baca Quran atau apa saja. Nunggu sampai waktu isyraq sholat 2 rakaat. Itu pahalanya sama dengan orang yang haji sama umroh sempurna kata Nabi begitu. Ustaz kalau yang udah haji itu mah double yang rezeki dia. Ini ente yang belum haji. Ya Ustaz nggak ada waktu dan saya subuh ngaji nggak peduli. Ya sudah, ada solusi yang lain. Apa? Ente nikah sama janda yang sudah haji. Insya Allah ente dipanggil naik haji, dipanggil Pak Haji, kan bininya Bu Haji, ya ini naik haji. Lompongan begini orangnya getah bener. Maksudnya dipanggil Pak Haji. Kalau perlu cari janda yang kayak Musdalifah. Tolong Bang Mandor kalau ada kayak gitu tolong saya di WA. Kalau ada, tapi kayaknya nggak ada, aku doang ya. Nah jamaah yang saya muliakan, jin itu tadi dia bisa datang depan belakang. Nah yang ketiga kelebihan jin itu apa? Jin iblis tadi
insan. Dia bisa menyerupai bentuk manusia, bentuk hewan, bentuk tumbuhan, dan bentuk apa saja. Bisa nyaru maksudnya. Siapa sih yang pertama kali melihat Nyi Rono Kidul? Satu orang doang di pantai Serandil Cilacap. Ada nelayan menjelang maghrib digodain jin. Jinnya kayak perempuan cantik, ada selendangnya. Lalu dia nyebut, nah ini ratu ini. Nah cuman karena pantainya Serandil Cilacap, ini kidul. Ini Nyi Ratu Roro Kidul ini. Roro kan Raden kalau bahasa lakinya mah. Nah ngomong dia sama bininya, gua tadi ketemu Ratu Laut, ya, Ratu Nyi Roro Kidul. Bininya besok cerita sama Bu RT, laki saya semalam ketemu Ratu Roro Kidul. Bu RT ngomong ke Bang Mandor bininya, Bang Mandor bini ngomong ke RW ke lurah, tangga wetan, kidul lorwet. Waduh, se-Indonesia akhirnya. Padahal itu jin Nyi Rono Kidul itu nyaru. Jadi wanita cantik. Memang lagi-lagi kalau ada jin secakep itu makanya agak takut kali ya. Kalau jin cakep begitu mah. Tapi jin juga bisa nyaru jadi hewan. Kan hati-hati kalau malam-malam di rumah ada ular. Jangan langsung digeplak. Bacain dulu Al-Mu'azzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Kalau dia jin dipergi. Tapi ini kalau ngejedok baik di situ, ngeringkal baik, ngejogoro baik, koret kan pakai kayu, emang itu ular. Kalau jin dia kabur keluar. Karena ada kejadian di zaman Nabi, ada seorang pengantin pulang, istrinya nggak ada, di kamar tidurnya ada ular, dibunuh ularnya. Besoknya itu sahabatnya meninggal. Dilaporin sama Nabi, ya Rasul kenapa dia membunuh anak jin yang berbentuk ular. Maka keluarganya marah, dicekik. Jadi kira begitu. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, jin itu apa? Jin itu bisa yadkhulu ila damil insan. Jin itu bisa masuk ke tubuh manusia. Nah kita kagak bisa masuk ke dia. Dan kalau jinnya jin yang alamiah, natural, nggak terlalu parah, nggak terlalu menyakitkan. Tapi kalau jinnya yang dikirim, ini masalah. Dikirim ada dukun masuk ke tubuhnya si Anu ya, kamu berhenti nanti disarap dia. Lah kejar tuh bocah, dimasukin jin, disarap-sarapnya dipampetin, lah kejar. Nah kan jin bisa mampetin saraf, bisa mampetin jantung, bisa mampetin ginjal, orang bisa sakit semuanya. Ya mohon maaf ya, ini cerita zaman dulu mah. Ada Bang Madur mungkin tahu yang namanya Poris ya, daerah Poris ya. Mana lagi tuh? Itu zaman dulu sering kayak gitu, salah ngomong aja, besoknya udah dibawa ke mantri sehat, laboratorium normal, tapi sakitnya itu kerjaan. Nah, jadi saya mengatakan bahwa alien itu adalah jin. Cuman orang Amerika karena bukan orang Islam, bilangnya alien. Itu dua. Yang ketiga, saya kemarin nulis quote di grup WA Baitul Hamid. Tidak semua orang punya jam tangan, betul nggak? Bisa jadi karena tangannya buntung, bisa, atau bisa jadi karena ya kayak saya nggak pernah pakai jam. Kenapa? Ya sudah ada HP. Atau yang ketiga ya malas aja pakai jam, macam-macam. Tapi yang tidak punya jam juga tidak semua yang tidak punya jam itu punya waktu. Ya. Dan tidak semua yang punya waktu punya amal. Dan tidak semua yang punya amal punya ikhlas. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, An-nasu kullum halaka. Semua manusia itu binasa, nggak punya nilai. Illa al-mu'minun, kecuali orang beriman. Jadi kita ini alhamdulillah dari 7,8 miliar manusia, kita 2 miliar orang beriman. Ini yang tidak binasa. Kenapa? Karena kita orang beriman, dipilih oleh Allah.
Kan sering saya sampaikan, walaupun mohon maaf kita ibadahnya nggak cakep-cakep amat, yang penting punya iman. Kenapa? Ketika kita punya iman, sampai mati iman kita bawa, innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Orang beriman nanti bakal masuk surga. Di surganya nggak 1 triliun 2 triliun tahun, Bu, selama-lamanya. Bapak Ibu nanti masuk surga selama-lamanya. Tapi nyangsang dulu, ya kan punya dosa. Ya. Nggak apa-apa, nyangsang juga asal ridho Allah ya, asal Allah ridho. Nah, jadi jemaah yang saya muliakan, orang manusia ini di bumi 7,8 miliar itu nggak ada artinya kecuali yang beriman. Nah, al-mu'minun kulluhum halaka. Tapi jangan GR dulu jadi orang beriman. Orang beriman juga bisa tidak punya nilai. Illa al-amilun, kecuali yang beramal soleh, yang mau ngaji kayak gini, mau sholat, mau zikir, yang mau tahajud dan sebagainya. Al-amiluna kulluhum halaka. Orang yang beramal juga masih belum punya nilai. Illa al-mukhlisun, kecuali yang amalnya itu mencari wajah Allah. Maka saya ingin mengatakan, tahun baru 2022, ayo kita canangkan, benar-benar kita amalkan surat Al-An'am 162. Apa itu? Inna, sesungguhnya sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah. Karena hadisnya jelas, la yaqbalu amal, innallaha la yaqbalu amal al-abdi illa ibtigha wajh Allah. Allah enggak mau terima amal hamba kecuali amalnya itu memang ditujukan untuk mencari wajah Allah. Poin terakhir, kemarin saya nulis 1 menit itu berharga. Bagi siapa? Orang yang kehilangan pesawat terbang. Ada rapat penting di Kalimantan, kita sudah siap di bandara, datang 1 menit ketinggalan pesawat, waduh, itu bisa repot. Apalagi pebisnis yang miliaran, ketinggalan pesawat semenit, repot. 1 menit berharga. Beberapa detik bagi orang yang lepas dari kecelakaan maut itu berharga. Ada orang, Pak, ya, mobilnya lewat perlintasan kereta api, di tengah jalan berhenti lagi tuh mobil, ya, keretanya udah bunyi, wing, waduh, stresnya kayak apa tuh? Tapi dengan izin Allah, kurang 3 detik digas sekencang-kencang, swing, itu mobil lepas dari ditabrak sama kereta. 3 menit berharga. Nah, 2021 ninggalin kita. Berapa itu? Bukan menit, detik. 365 hari ninggalin kita. Dan ini yang ditinggalin gak bakal bisa balik lagi, sedetik pun gak bisa. Maka kesimpulannya apa? 2022 manfaatkan waktu, ya, sebagai modal, karena ternyata jangan kata setahun, bagi orang beriman semenit pun semestinya berharga. Orang Kulon bilang, orang Kulon itu orang mana? Yang sarapannya keju, dan kita sarapannya kan nasi uduk. The time is money. Waktu adalah uang. Nah, kita orang beriman nggak kayak gitu. The time is ibadah. The time is amal soleh. Kalau bisa sebisa mungkin tahun ini mah semua yang kita kerjakan dari mulai tidur sampai tidur itu bernilai ibadah, bernilai amal soleh. Sehingga insya Allah tahun ini bisa lebih baik dari tahun lalu. Insya Allah. Sehingga demikian, silakan Pak Maman kalau mau ada yang tanya. Ya, silakan pada para jamaah yang ingin bertanya dengan materi yang disampaikan ataupun masalah-masalah umum. Ada yang mau bertanya?
kita akan diterima atau dicatat oleh Allah apabila dilakukan dengan keikhlasan. Nah kemudian ada juga dalil yang mengatakan bahwa amal kita perbuatan baik dan buruk akan tercatat walaupun sebesar biji zarah. Itu kalkulasinya seperti apa? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini Allah yang berfirman di surat Al-Sajdah. Pak maka man siapa orang ya'mal berbuat mithqala dzarrah, adalah perbuatannya cuma segede atom ya, segede virus, khairon asal dia itu kebaikan, yarah nanti akan diperlihatkan filenya ya, pahalanya oleh Allah di akhirat nanti. Jadi itu pasti ya. Makanya memang yang cakep itu perlombaan beramal soleh. Namanya pastabiqul khairat. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama apa tadi? Lupa lagi pertanyaan. Amal yang akan tercatat akan dicatat ada amal Karena ikhlas. Iya. Ada dua syarat amal itu diterima. Apabila itu ibadah mahdhah ya, ibadah ritual. Pertama kudu ikhlas, yang kedua ittiba ar-rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Tapi di luar ibadah mahdhah, yang penting niat. Apa saja ya? Dari mulai bangun tidur sampai tidur ya, kerja, yang mandi, ya ngomong, ya masak, ya nyapu. Yang penting niatnya ibadah, jadi ibadah. Ya, nggak usah ngikutin Nabi juga. Ya karena kan perbuatan kita beda dengan perbuatan Nabi dulu. Kalau Nabi nggak pernah ngulek lah, masa kita samain dengan Nabi kan. Yang penting itu perbuatan baik apa saja, ada niat karena Allah jadi ibadah. Ibu-ibu tuh dari mulai bangun sampai tidur niatnya ibadah semua, jadi ibadah semua. Ya, tapi kalau yang mahdhah, saya sholat, zakat, puasa, selain ikhlas juga harus melihat rujukannya kepada Nabi tadi. Begitu Mas Adin? Ya. Ya sekarang siapa lagi yang ingin bertanya? Barangkali mau bertanya silakan. Perwakilan tidak ada. Pas. Ya alhamdulillah tidak ada lagi yang bertanya. Atau cara yang keempat yaitu doa kepada Al-Mukarram serta pemimpin doa. Ini ada Ustaz menawar nih, saya ngeliat tadi. Beliau doanya Ustaz. Dia nggak ngeliat. Nunduk aja, masa nggak ngeliat apa? Baru ngeliat tadi. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur anak-anak cucu kami ya Allah, keluarga kami, guru-guru kami. As-sahih jazatan, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Sehatkan jasmani rohani kami ya Allah. Penawil kurubana, sinarilah hati-hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Wasabit imanana, kokohkan tauhid iman akidah kami ya Allah. Wasi al-zakona, luaskan rezeki kami. Wahsin amalana, perbaikilah amal-amal kami. Wa ilal khairi qaribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah. Wa nisyari'at idna, dan atas keburukan jauhkan kami. Waktu hawa ijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat kami. Rabbana wa Rabbana atina, karuniakan kepada kami di dunia hasanah, hidup di dunia yang hasanah yang dekat dengan Engkau. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, di lain adalah surga. Wa qina adzabannar, hindarkan kami semua dari api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala
mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian.